is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Salangkarang, Bamanapur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Semalayang iman di dadara, Semalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar CPNS 2025, selamat datang di ruang diskusi kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengimplementasikan sikap adaptif bagi ASN di lingkungan kerja yang baru serta budaya yang baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sidik Nur Rahman dari Ketantah Kota Waringin Timur. Pada diskusi kali ini kita akan mengundang narasumber kita yang sangat jauh. Yang pertama ada Mbak Glory dari Kanwil Sumatera Utara, ada Mbak Yohana dari Kantah Aceh Tamiang, selanjutnya ada Mbak Hairun Anissa dari Kantah Kabupaten Pasaman, dan yang terakhir adalah ada Mbak Nur Linda dari Kantah Kota Batam. Mengapa adaptif penting untuk ASN baru? Karena kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, budaya baru, serta sistem baru merupakan kunci utama agar kita bisa terus memberikan kinerja yang terbaik. Langsung saja kita ke narasumber yang pertama, yaitu untuk Mbak Anissa. Gimana nih pengalamannya di Satker yang baru? Apalagi dengan penempatan beda provinsi. Pasti banyak ya adaptasi yang diperlukan. Nah, kira-kira gimana pengalamannya? Oke, terima kasih Mas Sidik atas kesempatannya. Tentu saja di Satker yang baru ini banyak pengalaman baru ya, apalagi jauh dari home base karena saya aslinya tuh dari Provinsi Riau, kebetulan saya ditempatkan di Provinsi Sumatera Barat. Jadi banyak hal di Satker baru saya ditempatkan di bidang pengadaan dan tentu saja berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi adaptasi diperlukan karena banyak hal baru yang saya temui di sini, khususnya bahasa, jenis makanan. Jadi itu waktu di awal masih sangat menyulitkan sih ya Mas Sidik. Tapi perlahan saya berbaur sama orang sekitar, beradaptasi, mempelajari sistem dan norma mereka. Akhirnya saya sekarang udah mulai terbiasa dan mulai nyaman sih di sini. Jadi gitu sih Mas Sidik. Oke Mbak, terima kasih tanggapannya Mbak. Untuk selanjutnya kita pindah ke narasumber yang kedua, yaitu Mbak Glory. Gimana nih pengalamannya di Kanwil BPN Sumatera Utara? Bagaimana bentuk sikap adaptif yang Mbak terapkan di sana? Baik, terima kasih Mas Sidik. Sebagai calon ASN yang baru bergabung di Kanwil BPN Sumatera Utara, khususnya di bidang penataan dan pemberdayaan, saya menyadari bahwa kemampuan untuk beradaptasi merupakan keterampilan utama yang harus saya miliki dan terus dilatih. Sebagai seseorang yang belum pernah bersentuhan langsung dengan sistem informasi pertanahan sebelumnya, saya berusaha belajar secara mandiri melalui panduan, bertanya kepada senior, dan mencoba langsung untuk menginput data. Selain itu, saya juga berusaha menyesuaikan diri dengan ritme kerja birokrasi yang dinamis, terutama saat menghadapi kegiatan koordinasi lintas sektor seperti pelaksana penataan akses. Saya belajar bagaimana menyusun dokumentasi rapat, memproses surat menyurat sesuai format kedinasan, dan berkomunikasi secara formal dengan instansi lain. Nah, nilai adaptif yang saya terapkan itu adalah kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan
tugas ataupun tanggung jawab saya begitu. Oke, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Glory tanggapannya. Kita beralih ke Mbak Yohana. Pernah nggak Mbak awal-awal masuk ke kantor baru yang bukan home base, terus Mbaknya kena yang namanya culture shock, Mbak? Sebagai ASN yang baru, pertama kali merantau. Terima kasih Mas Sidik atas kesempatannya. Sebenarnya pernah nih Mas, pernah awal-awal tuh kena culture shock pas di sini nih. Jadi ceritanya gini, jadi saya pernah tuh lembur kerja sampai sore kan. Nah, saya itu udah berencana nih pulang kerja mau beli sesuatu lah di minimarket. Tapi karena berhubung udah mendekati waktu mau maghrib, jadi semua toko tuh kan pada tutup nih, terutama di minimarket kan. Nah, tapi di kampung halaman saya di Langkat itu kalau maghrib tuh biasanya minimarket tuh masih buka gitu. Jadi agak culture-nya tuh di situ. Jadi kedepannya saya udah paham nih, jadi saya bisa lebih menyesuaikan diri. Nah yang kedua ada lagi nih, kalau di sini tuh kan budaya nongkrong minum kopi tuh hal yang biasa ya. Pokoknya kayak kafe atau warkop itu nggak ada yang kosong rata-rata Mas. Nah pada saat pertama kali saya di sini tuh ya udah diajak terus nongkrong yuk gitu. Jadi kita kalau nggak nongkrong tuh ya nanti takutnya dikira nggak berbaur gitu kan sama teman-teman ASN yang lain gitu. Jadi ya sesekali kita ikut gitu, sekalian saling mengenal dengan teman-teman baru di sini gitu. Jadi kita harus bisa lebih adaptif dengan lingkungan yang baru gitu Mas Sidik. Terima kasih Mbak sudah berbagi pengalaman di kantor pertanahan kami yang. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Nurlinda. Menurut Mbak, bagaimana penerapan sikap adaptif yang Mbak lakukan di kantor? Terima kasih pertanyaannya Bang Sidik. Nilai adaptif saya terapkan ketika saya mendapatkan penempatan di Batam. Sebagai seorang yang berasal dari luar Batam, tentu saja saya harus beradaptasi dengan budaya dan bahasa di tempat saya sekarang ini. Ditambah lagi dengan background saya sebagai fresh graduate yang membuat saya cukup kewalahan mengikuti ritme kerja yang cepat dan padat di Kantah Batam ini. Tapi hal itu saya atasi dengan sikap yang terbuka dan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman serta menyesuaikan diri dengan budaya di Batam ini. Saya juga berusaha menjaga profesionalitas dan mengembangkan kemampuan agar dapat memenuhi tuntutan pekerjaan secara optimal. Terima kasih untuk tanggapan para narasumber semuanya. Jadi teman-teman, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa dengan menerapkan nilai adaptif di lingkungan kerja akan membawa pekerjaan lebih efisien, suasana kerja lebih positif, serta kerjanya akan lebih kompak. Sekian diskusi kita hari ini, sampai jumpa pada diskusi kita selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.